Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S12450 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Nah, sekarang kita berada di sesi berikutnya dari pelatihan sertifikasi blockchain. Nah, setelah sebelumnya kita mendalami Bitcoin, sekarang kita akan memasuki dunia Ethereum. Nah, Ethereum adalah blockchain generasi kedua yang tidak hanya mendukung transaksi mata uang, tetapi juga program pintar yang disebut dengan smart contract. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan belajar terkait Ethereum. Nah, di sesi Ethereum kali ini kita itu diharapkan akan mampu untuk menjelaskan apa itu Ethereum dan konsep-konsep di dalamnya seperti smart contract, gas, dan Ethereum virtual machine. Kemudian kita diharapkan mampu untuk menginstal Geth dan Gaines di komputer kita. Kemudian kita diharapkan mampu untuk menggunakan MetaMask dan mengkonekkannya atau menghubungkannya dengan Gaines. Selain itu, kita juga diharapkan mampu menginstal dan menggunakan Mist Wallet. Nah, kita masuk ke materi pembuka, yaitu Ethereum dan konsepnya. Nah, kita akan memahami dulu apa sebenarnya Ethereum itu. Jadi, Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang menjalankan smart contract tanpa waktu henti, tanpa kecurangan, dan tanpa campur tangan pihak ketiga. Ethereum juga memiliki mata uang kripto sendiri yang disebut dengan Ether. Nah, kita akan membedah tiga istilah yang ada di sini, yaitu downtime atau waktu henti, kemudian fraud atau kecurangan, dan third party atau pihak ketiga. Nah, pertama, jadi dia ini without any downtime atau tanpa waktu henti. Nah, karena Ethereum itu berjalan di ribuan node di seluruh dunia, jaringan ini tidak akan pernah mati. Tidak seperti server terpusat yang bisa down atau mati listrik. Ethereum tetap hidup selama masih ada setidaknya satu node yang berjalan. Nah, kedua, itu without any fraud atau tanpa kecurangan. Jadi semua transaksi dan smart contract yang berjalan di Ethereum bersifat transparan dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memanipulasi data karena blockchain bersifat immutable atau tidak dapat diubah. Kemudian istilah ketiga yaitu third party. Jadi without any third party atau tanpa pihak ketiga. Nah, tidak ada bank, tidak ada perusahaan, tidak ada pemerintah yang bisa menghentikan atau membatalkan transaksi kita. Yang berkuasa hanyalah kode yang sudah ditulis dalam smart contract. Nah, ada tiga konsep yang perlu kita garis bawahi dalam Ethereum. Yang pertama itu currency issuance. Nah, currency issuance ini adalah penerbitan mata uang. Jadi, Ether sebagai mata uang asli Ethereum. Kemudian istilah kedua adalah DAO. Nah, DAO ini adalah singkatan dari Decentralized Autonomous Organization, organisasi otonom terdesentralisasi yang berjalan di atas Ethereum. Kemudian istilah ketiga adalah Smart Contracts atau kontrak pintar, yaitu sebuah program yang otomatis menjalankan perintah ketika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, kemudian mari kita lihat fitur-fitur dari Ethereum. Yang pertama, jadi Ethereum itu punya 6 fitur unggulan. Yang pertama adalah secure. Secure ini artinya aman. Jadi jaringan Ethereum akan diamankan oleh ribuan node yang memverifikasi setiap transaksi, tidak ada satu titik kegagalan. Kemudian yang kedua adalah community support atau dukungan komunitas. Ethereum memiliki ekosistem pengembang dan pengguna terbesar di dunia blockchain setelah Bitcoin. Jadi yang pertama Bitcoin, kemudian yang kedua Ethereum. Nah, fitur yang ketiga adalah corporate friendly atau ramah perusahaan. Jadi banyak perusahaan besar seperti Microsoft dan JP Morgan yang membangun solusi di atas Ethereum. Kemudian yang keempat adalah asset issuance, nah, atau penerbitan aset. Jadi kita bisa membuat token digital sendiri di atas Ethereum, baik itu token mata uang maupun NFT. Kemudian fitur yang kelima adalah fast. Nah, fast atau cepat. Jadi transaksi di Ethereum itu biasanya selesai dalam hitungan detik hingga menit. Kemudian yang keenam itu adalah fitur uncensored atau tidak dapat disensor. Jadi tidak ada pihak yang bisa memblokir atau membatalkan transaksi kita. Nah, jadi dengan keenam kombinasi fitur ini, Ethereum menjadi fondasi dari Web3 dan aplikasi terdesentralisasi yang kita kenal. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam Ethereum, yaitu gas. Nah, gas adalah bahan bakar yang membuat ekosistem Ethereum tetap berjalan. Tanpa gas, tidak ada transaksi, tidak ada smart contract, tidak ada aplikasi terdesentralisasi yang bisa berfungsi. Nah, gas adalah fondasi dari ekosistem Ethereum yang dibayarkan untuk setiap operasi yang dilakukan di blockchain Ethereum. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu di Ethereum, baik itu mengirim Ether, menjalankan smart contract, atau membuat token baru, kita harus membayar biaya dalam bentuk gas. Nah, tidak ada operasi gratis di Ethereum. Nah, ini memang sengaja dirancang untuk mencegah spam dan penyalahgunaan jaringan. Nah,
Gas adalah bahan bakar kripto untuk Ethereum. Gas dapat dianggap sebagai biaya transaksi yang harus dibayar ketika satu pihak mengirim Ether ke pihak lain. Nah, bayangkan seperti bahan bakar mobil. Jika kita ingin mobil berjalan, kita perlu membeli bensin. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bensin yang dibutuhkan. Nah, di Ethereum, semakin kompleks operasi yang kita lakukan, semakin banyak gas yang harus kita bayarkan. Nah, gas ini sangat terkait dengan smart contract. Ketika kita menjalankan fungsi dalam smart contract, setiap langkah komputasi membutuhkan gas, mulai dari penjumlahan, pengurangan, hingga operasi yang lebih kompleks seperti penyimpanan data. Nah, ini adalah contoh transaksi nyata di Ethereum yang fail atau yang gagal. Nah, perhatikan bagian peringatan. Warning, error encountered during contract execution, out of gas. Artinya ini tuh sudah kehabisan gas. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi pengirim ini menetapkan gas limit sebesar 60.000 dan transaksi tersebut menggunakan seluruh 60.000 gas tersebut. Namun karena gas habis sebelum eksekusi selesai, maka transaksinya itu dianggap fail atau gagal. Akibatnya, meskipun transaksi gagal, biaya 0,00126 Ether tetap terpakai. Nah, jadi kita harus ingat gas yang sudah digunakan tidak bisa dikembalikan karena penambang tetap sudah bekerja memproses transaksi tersebut. Nah, ada dua komponen penting di dalam biaya gas. Yang pertama itu gas price. Jadi ini adalah harga per unit gas. Biasanya dinyatakan dalam GWei. Satu GWei itu sama dengan 0,000000001 Ether. Jadi semakin tinggi gas price yang kita tawarkan, semakin cepat transaksi kita diproses oleh penambang atau miner. Kemudian komponen yang kedua adalah gas limit. Jadi gas limit ini adalah batas maksimum gas yang bersedia kita bayarkan untuk sebuah transaksi. Nah, ini seperti anggaran kita. Kemudian ini adalah cara menghitung biaya gas. Nah, jadi total biaya transaksi itu dihitung dari gas limit dikali dengan gas price. Nah, kita lihat pada gambar ini, misalnya ada fungsi do math function. Nah, dalam smart contract yang berisi operasi matematika, jadi ada operasi add atau penjumlahan, operasi subtract atau pengurangan, jadi yang add membutuhkan 3 gas, yang subtract membutuhkan 5 gas, kemudian operasi multiply atau perkalian yang membutuhkan 5 gas, dan operasi EQ yang atau sama dengan. Ini membutuhkan 3 gas. Jadi, total gas yang dibutuhkan ada 14 gas. Nah, jika gas price-nya sama dengan 300, maka total biayanya adalah 14 kali 300. Nah, sama dengan 4.200. Nah, kembali ke contoh transaksi yang gagal tadi, kita bisa melihat detailnya kalau gas limitnya itu 60.000. Kemudian gas yang digunakan itu 60.000, jadi habis semua. Kemudian gas price-nya ini 21 GWei, dan kita bisa lihat actual TX cost atau fee-nya itu 0,00126 Ether atau sekitar $0,38. Nah, jadi pesan pentingnya kita harus selalu atur gas limit yang cukup saat berinteraksi dengan smart contract yang kompleks. Kalau tidak, transaksi kita bisa gagal seperti contoh ini, dan biaya gas akan tetap terpakai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Ether, yaitu mata uang kripto asli dari platform Ethereum. Nah, jika Bitcoin adalah emas digital, maka Ether bisa diibaratkan sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin Ethereum. Nah, Ether adalah elemen penting yang dibutuhkan untuk mengoperasikan platform Ethereum. Nah, Ether merupakan insentif yang dibayarkan oleh klien platform untuk menjalankan operasi yang diminta. Artinya, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu di jaringan Ethereum, seperti mengirim transaksi, menjalankan smart contract, atau membuat aplikasi terdesentralisasi, kita harus membayarnya dalam bentuk Ether. Pembayaran ini menjadi insentif bagi para penambang atau validator yang memproses dan mengamankan jaringan. Tanpa Ether, tidak ada yang mau menjalankan node dan memverifikasi transaksi. Nah, Ether inilah yang membuat ekosistem Ethereum tetap hidup. Nah, Ether memastikan bahwa para pengembang menulis kode yang bebas dari error, karena kode yang tidak perlu akan meningkatkan biaya. Nah, ini adalah mekanisme yang cerdas. Di Ethereum, setiap operasi komputasi membutuhkan gas yang dibayar dengan Ether. Semakin panjang dan semakin kompleks kode smart contract, semakin mahal biaya eksekusinya. Akibatnya, pengembang terdorong untuk menulis kode yang lebih efisien, ringkas, dan free error atau bebas error. Nah, kode yang boros dan tidak efisien itu akan merugikan pengguna karena biaya transaksi membengkak. Nah, ini seperti hukum alam di Ethereum. Efisiensi adalah kunci. Nah, Ether adalah elemen penting yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Ethereum, kan? Jadi sekali lagi ditegaskan kalau Ether itu bukan hanya mata uang digital biasa. Jadi Ether adalah bahan bakar kripto untuk jaringan Ethereum. Nah, jika kita ingin menjalankan aplikasi terdesentralisasi, kita perlu Ether. Jika ingin membuat token sendiri, kita perlu Ether. Jika ingin mengirim transaksi, kita perlu Ether. Jadi semuanya butuh Ether. Nah, Bitcoin
Bitcoin versus Ether. Kita akan melihat bagaimana perbandingan di antara keduanya. Dari segi algoritma, Bitcoin itu menggunakan algoritma SHA-256, sedangkan Ether menggunakan algoritma Ethash. Jadi ini algoritma Ethernya sendiri, Ethash. Kemudian kita bisa lihat dari segi penggunaan utama. Jadi Bitcoin itu digunakan untuk membeli barang dan jasa, sedangkan Ether ini digunakan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi. Jadi Bitcoin itu harganya $3.500 dalam satu momen, sedangkan kalau Ether itu harganya $100 dalam satu waktu. Kemudian kita bisa lihat lagi dari segi tujuan penciptaannya. Jadi kalau Bitcoin itu sebuah mata uang yang diciptakan untuk bersaing dengan emas dan uang fiat ya. Sedangkan kalau Ether adalah token yang diciptakan untuk memfasilitasi smart contract. Nah, Bitcoin itu kecepatan transaksinya diukur dalam hitungan menit, sedangkan kalau Ether itu dihitung dalam detik. Jadi Ether lebih cepat daripada Bitcoin. Nah, Bitcoin dan Ether itu memiliki filosofi yang berbeda. Jadi dari segi kecepatan, Ethereum lebih unggul karena transaksinya biasanya selesai dalam hitungan detik, sedangkan Bitcoin membutuhkan waktu sekitar 10 menit per blok. Nah, sekarang kita masuk ke Ethereum Virtual Machine. Nah, Ethereum Wallets atau dompet Ethereum. Nah, sebelum masuk ke EVM atau Ether Virtual Machine, kita akan bahas dulu tempat menyimpan Ether. Jadi tempat untuk menyimpan Ether dengan aman disebut dengan dompet atau wallet. Nah, ada beberapa jenis dompet Ethereum. Yang pertama itu ada hardware wallet, yaitu perangkat fisik seperti USB. Jadi ini paling aman karena kunci pribadi tidak pernah terhubung ke internet. Contohnya adalah Ledger dan Trezor. Kemudian ada desktop wallet. Jadi ini diinstalkan di komputer. Contohnya seperti Miss Wallet dan Get. Kemudian ada mobile wallet, yaitu aplikasi yang ada di ponsel. Jadi ini sangat praktis untuk transaksi sehari-hari. Contohnya itu adalah Trust Wallet dan MetaMask yang versi mobile. Kemudian ada paper wallet. Jadi ini kertas berisi kunci pribadi dan alamat Ethereum yang dicetak. Sangat aman dari serangan digital, tapi risiko fisik seperti terbakar atau basah. Jadi setiap jenis dompet ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai EVM. Jadi apa itu virtual machine? Jadi Ethereum Virtual Machine adalah mesin yang mengeksekusi kode terjemahan. Nah, smart contract dikompilasi menjadi bytecode yang dapat dibaca dan dieksekusi oleh EVM. Nah, EVM bisa diibaratkan sebagai komputer raksasa yang terdesentralisasi. Namun, EVM itu bukanlah komputer fisik. Jadi, EVM adalah mesin virtual yang berjalan di ribuan node di seluruh dunia. Setiap node menjalankan EVM yang sama, sehingga hasil eksekusi smart contract pun seragam di seluruh jaringan. Nah, bahasa pemrograman EVM. Ethereum itu memiliki bahasa pemrogramannya sendiri yang dikenal sebagai EVM bytecode. Namun, kita perlu pahami bahwa EVM bytecode bukanlah bahasa yang ditulis langsung oleh pengembang. Bytecode adalah bahasa mesin tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer. Jadi, pengembang menulis smart contract dalam bahasa tingkat tinggi seperti Solidity, kemudian kode tersebut dikompilasi atau diterjemahkan menjadi EVM bytecode. Barulah bytecode ini yang disimpan dan dieksekusi di blockchain Ethereum. Nah, ini adalah cara kerja EVM dalam transaksi. Nah, Ethereum Virtual Machine menggunakan sekumpulan instruksi yang disebut opcode untuk mengeksekusi tugas-tugas tertentu. Nah, dalam ilustrasi ini kita melihat proses transfer nilai dari satu dompet ke dompet yang lain. Nah, value yang di bagian atas ini kita bisa lihat pengirim membayar sejumlah 5 Ether. Nah, nilai ini adalah jumlah Ether yang ingin dikirim. Nah, kemudian masuk ke EVM. Jadi uang tersebut masuk ke EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, EVM ini bertugas memproses transaksi ini. EVM akan memeriksa apakah pengirim atau sendernya memiliki saldo yang cukup, apakah transaksinya valid, dan kemudian menjalankan instruksi yang diperlukan. Nah, kemudian ini adalah wallet si pengirimnya. Jadi dompet pengirim mengirimkan 5 Ether ke EVM. Nah, disinilah tanda tangan digital dan verifikasi kunci publik terjadi. Nah, kemudian dia sampai ke wallet si penerima. Setelah EVM selesai memproses, 5 Ether tersebut diteruskan ke dompet penerima. Jadi sekarang penerimanya memiliki 5 Ether di dompetnya. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa EVM bertindak sebagai perantara terpercaya yang memastikan transaksi berjalan dengan benar, aman, dan sesuai. Nah, kita masuk ke bahasa pemrograman Ethereum. Nah, kontrak dikompilasi menjadi EVM bytecode dan digunakan atau disebarkan ke blockchain Ethereum untuk dieksekusi. Nah, apa saja bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk menulis smart contract di Ethereum? Jadi berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama
pertama adalah Solidity. Jadi Solidity ini adalah bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan. Sintaksnya mirip dengan JavaScript dan C++. Jadi hampir semua proyek DeFi dan NFT menggunakan Solidity. Kemudian ada LLL atau Low Level List Like Language. Bahasa tingkat rendah yang mirip dengan Lisp, memberikan kontrol penuh kepada pengembang, tapi LLL ini sangat sulit dipelajari. Kemudian ada Viper. Viper ini bahasa yang lebih baru dengan fokus pada keamanan dan kesederhanaan. Sintaksnya mirip dengan Python. Viper sengaja dibuat lebih sederhana dan tidak memiliki fitur-fitur kompleks yang berpotensi menimbulkan celah keamanan. Kemudian ada Serpent. Serpent adalah bahasa dengan sintaks mirip Python, tetapi sudah tidak aktif lagi pengembangannya. Nah, selain keempat ini ada Mutan. Mutan adalah salah satu bahasa tertua di Ethereum, tapi sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi. Nah, selain Mutan ada yang namanya Julia. Jadi Julia ini bahasa tingkat menengah yang dirancang untuk efisiensi dan fleksibilitas, cocok untuk pengembang yang ingin kontrol lebih besar atas kode yang dihasilkan. Nah, dari semua bahasa ini, Solidity adalah yang paling direkomendasikan untuk pemula. Jadi sebagian besar tutorial, dokumentasi, dan proyek di Ethereum menggunakan Solidity. Setelah kita menguasai Solidity, barulah bisa mempertimbangkan bahasa lain seperti Viper jika membutuhkan keamanan ekstra. Nah, kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis akun di Ethereum. Jadi dalam ekosistem Ethereum ada dua jenis akun yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah EOA atau Externally Owned Accounts. Nah, EOA adalah akun yang dikendalikan oleh kunci pribadi dan memiliki kemampuan untuk mengirim Ether serta pesan dari akun tersebut. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana EOA bekerja. Jadi ini adalah dimulai dari source EOA atau akun asal yang membuat transaksi tersebut dikirim ke destination EOA atau akun tujuan. Kemudian terjadi pembaruan di blockchain atau update blockchain. Nah, jika transaksi ditujukan ke smart contract, maka akan terjadi run code dan update blockchain karena kode dalam smart contract akan dijalankan. Nah, EOA inilah yang biasanya digunakan oleh manusia. Ketika Anda membuat dompet Ethereum, Anda sebenarnya membuat sebuah EOA. Nah, mari kita lihat 4 karakteristik utama dari EOA. Yang pertama, EOA memiliki saldo Ether. Jadi saldo ini bertambah ketika menerima Ether dan berkurang ketika mengirim Ether. Kedua, EOA dapat mengirim transaksi. Ini adalah fungsi dasar dari akun pengguna. Yang ketiga, EOA dikendalikan oleh kunci pribadi. Jadi hanya pemilik kunci pribadi yang bisa mengirim transaksi dari akun EOA ini. Dan yang keempat, EOA tidak memiliki kode yang terkait. Jadi EOA itu hanyalah akun biasa, bukan program. Nah, kemudian smart contract. Kita akan beralih ke jenis akun yang kedua, yaitu smart contract. Nah, smart contract ini adalah kode yang berjalan di atas blockchain. Smart contract berisi seperangkat aturan yang disepakati oleh node agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, smart contract juga punya karakteristik. Ada 4 karakteristik seperti EOA tadi. Yang pertama, smart contract juga punya saldo Ether. Nah, ia bisa menerima dan mengirim Ether seperti halnya EOA tadi. Kedua, smart contract memiliki code yang terkait atau associated code. Nah, kode inilah yang menentukan perilaku smart contract. Jadi kalau EOA tadi tidak memiliki kode yang terkait, sedangkan kalau smart contract punya. Kemudian yang ketiga, smart contract dipicu oleh transaksi atau pesan. Jadi tidak ada yang menjalankan smart contract secara manual. Smart contract otomatis berjalan ketika ada yang memicunya. Dan yang keempat, smart contract dapat melakukan operasi dengan kompleksitas apapun, mulai dari operasi matematika sederhana hingga logika bisnis yang rumit. Nah, sekarang kita akan lihat keunggulan smart contract. Nah, kita lihat yang pertama, jadi smart contract ini bentuk desentralisasi paling sederhana. Jadi dia tidak membutuhkan infrastruktur yang rumit. Kemudian yang kedua, tingkat keamanan yang lebih tinggi karena berjalan di blockchain yang immutable. Kemudian menghilangkan kebutuhan pihak ketiga, jadi tidak perlu bank, notaris, atau perantara. Kemudian dia itu memberikan penegakan perjanjian secara otomatis. Jadi ketika kondisi terpenuhi, smart kontraknya langsung berjalan. Dan yang selanjutnya adalah mengubah kewajiban hukum menjadi proses otomatis. Jadi semua berjalan sesuai kode. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya transaksi secara signifikan. Nah, kita akan lihat karakteristik dari smart contract. Jadi, smart contract memiliki 4 karakteristik juga.
Yang pertama itu adalah self-verifying atau memverifikasi sendiri secara mandiri. Smart contract secara otomatis memverifikasi apakah kondisi yang disyaratkan telah terpenuhi. Kemudian ada self-executing atau menjalankan sendiri. Setelah kondisi terpenuhi, smart contract akan menjalankan perintahnya tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga adalah cost saving atau menghemat biaya. Dengan menghilangkan perantara, biaya transaksi menjadi jauh lebih murah. Dan yang terakhir adalah temper resistant, tahan terhadap manipulasi. Karena berada di blockchain, kode smart contract tidak bisa diubah setelah diterapkan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana proses smart contract berlangsung. Jadi tahap pertama, sebuah kontrak opsional antara para pihak ditulis sebagai kode di dalam blockchain. Nah, individu yang terlibat bersifat anonim, tetapi kontrak dibuat melalui buku besar publik. Jadi semua orang bisa melihat kode dan transaksinya, tapi tidak tahu siapa yang bertransaksi atau siapa yang dibaliknya. Kemudian yang kedua, sebuah peristiwa pemicu terjadi, misalnya tanggal kadaluarsa atau strike price-nya tercapai. Nah, kemudian kontrak menjalankan dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan dalam kode. Tidak perlu ada yang menekan tombol eksekusi. Jadi semuanya itu terjadi secara otomatis. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah regulator dapat menggunakan blockchain untuk memahami aktivitas di pasar sambil tetap menjaga privasi posisi individu. Nah, ini adalah keseimbangan antara transparansi dan privasi. Regulator bisa melihat pola aktivitas tetapi tidak bisa melihat identitas individu secara langsung. Nah, dengan smart contract kita bisa membangun aplikasi keuangan, sistem voting, rantai pasok, dan masih banyak lagi. Semuanya berjalan secara otomatis, transparan, dan tanpa perantara. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nyata penerapan smart contract dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh menjual rumah. Nah, dalam proses tradisional, jual beli rumah melibatkan banyak pihak. Nah, penjual, pembeli, agen properti, notaris, bank, dan pemerintah. Prosesnya lama, biayanya mahal, dan sering kali terjadi sengketa. Nah, tapi dengan smart contract, proses ini bisa menjadi jauh lebih sederhana dan otomatis. Nah, bagaimana smart contract bekerja dalam jual beli rumah? Pertama, kontrak mencocokkan pembeli dengan penjual. Jadi semua kesepakatan seperti harga rumah, waktu serah terima, dan syarat-syarat lainnya ditulis dalam kode smart contract. Kedua, kontrak menerima aset. Nah, pembeli mengirimkan dana dalam bentuk Ether atau token digital ke smart contract. Penjual juga bisa mengirimkan sertifikat kepemilikan digital ke dalam kontrak. Nah, ketiga, kontrak mendistribusikan aset. Ketika semua kondisi terpenuhi, misalnya dana sudah masuk dan verifikasi kepemilikan sudah selesai, smart contract secara otomatis akan mengirimkan dana kepada penjual, mengirimkan sertifikat kepemilikan digital kepada pembeli. Nah, apa hasilnya? Hasilnya itu adalah penyelesaian atau settlement itu menjadi otomatis, jadi tidak perlu menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu. Kemudian kepemilikan tidak terbantahkan atau undisputed. Nah, karena semua transaksi tercatat di blockchain yang immutable. Kemudian sertifikat tanah digital atau digitized land deed. Digitized land deed atau sertifikat kepemilikan bisa diubah menjadi bentuk digital yang aman. Nah, selain jual beli rumah, smart contract juga bisa digunakan untuk asuransi seperti klaim otomatis dibayarkan, kemudian ada rantai pasok dan voting. Nah, kita akan bandingkan AOA dengan smart contract. Nah, keduanya itu memiliki 4 komponen yang sama, yaitu ada nonce, kemudian ada balance, kemudian ada kode hash, dan yang terakhir ada storage root. Nah, tapi ada perbedaan mendasar. Nonce pada EOA adalah penghitung berapa banyak transaksi yang telah dikirim dari akun tersebut. Sedangkan pada smart contract, nonce adalah penghitung berapa banyak kontrak yang telah dibuat dari akun tersebut. Jadi, kalau EOA penghitung berapa banyak transaksi, kalau smart contract penghitung berapa banyak kontrak. Kemudian balance pada keduanya itu memang menunjukkan jumlah Ether yang dimiliki akun tersebut. Nah, kemudian di kode hash. Nah, pada EOA, kode hash adalah hash dari kode kosong karena EOA itu tidak memiliki associated code. Nah, sedangkan pada smart contract, code hash adalah hash dari kode smart contract yang berisi logika bisnis. Kemudian dari segi storage root-nya, pada EOA, storage root-nya itu adalah hash dari penyimpanan kosong. Nah, sedangkan pada smart contract, storage root-nya itu menunjuk ke akar dari pohon Merkle yang berisi semua data yang disimpan oleh smart contract tersebut. Jadi singkatnya, EOA adalah akun yang dikendalikan manusia melalui kunci pribadi, sedangkan smart contract adalah akun yang dikendalikan oleh kode yang telah ditulis sebelumnya. Keduanya bisa mengirim dan menerima Ether, tetapi hanya smart contract yang bisa menjalankan logika pemrograman yang kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
proses penambangan di Ethereum atau bisa disebut dengan Ethereum mining. Nah, kita akan melihat bagaimana proses penambangan Ethereum. Jadi Ethereum menggunakan mekanisme proof of work untuk memastikan keamanan. Algoritma yang digunakan adalah @hash. Nah, mari kita lihat bagaimana alur proses penambangan Ethereum langkah demi langkah. Nah, langkah pertama, Bob mencoba mengirim 1 Ether ke Alice. Nah, ini adalah transaksi biasa antara dua pengguna. Nah, langkah kedua, transaksi Bob dan Alice itu digabungkan dengan apa yang terjadi di blok terakhir. Jadi semua transaksi yang terjadi dalam periode tertentu akan dikumpulkan bersama. Kemudian langkah ketiga, para penambang akan memvalidasi blok dengan serangkaian instruksi baru. Mereka memeriksa apakah transaksi valid, apakah tanda tangan digitalnya cocok, apakah saldonya mencukupi, dan sebagainya. Nah, kemudian langkah yang keempat, penambang atau miner yang berhasil memecahkan teka-teki proof of work akan membuat blok baru. Sebagai imbalan, penambang tersebut mendapat hadiah berupa Ether baru. Nah, ini yang disebut dengan block reward. Kemudian langkah yang kelima, setelah transaksi divalidasi dan blok ditambahkan ke blockchain, Alice akhirnya menerima 1 Ether dari Bob. Nah, sekarang transaksi telah dikonfirmasi. Yang membedakan Ethereum dari Bitcoin adalah algoritma @hash. Algoritma ini dirancang agar tahan terhadap ASIC, yaitu perangkat keras penambangan khusus. Tujuannya adalah untuk menjaga agar penambangan tetap terdesentralisasi, sehingga orang biasa dengan GPU komputer masih bisa ikut menambang. Nah, kita akan melihat perubahan state dalam Ethereum. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana state atau keadaan berubah setelah sebuah transaksi terjadi. Kita lihat dulu. Nah, jadi transaksi yang terjadi ini dari B yang dari ini ke ini, nilainya itu 10 Ether. Nah, previous state-nya atau sebelum transaksinya itu atau status sebelumnya, akun dengan alamat yang ini memiliki saldo 920 Ether. Nah, akun yang ini memiliki saldo 30 Ether. Nah, artinya akun yang ini mengirim 10 Ether ke akun yang ini. Jadi akun yang ini mengirim 10 Ether ke akun yang ini. Nah, setelah transaksi atau pada next state-nya, akun yang ini sekarang memiliki 932 Ether karena tadi sudah dikirimkan oleh akun BD2 sebanyak 10 Ether. Nah, sedangkan pada akun BD2 dia itu berkurang 10 Ether, jadi sekarang saldonya sisa 20 Ether. Nah, prinsip sederhananya, setiap transaksi mengubah state dari yang lama menjadi state yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan state machine atau mesin keadaan. Ethereum adalah mesin keadaan yang berbasis transaksi. Setiap kali transaksi terjadi, keadaan berubah dari satu state ke state berikutnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana state-state tersebut disimpan dalam blockchain. Nah, state-state dirangkai menjadi sebuah state tree atau pohon keadaan yang terhubung ke akun dan blok. Nah, Ethereum menyertakan state roots yang menyimpan root hash dari hash tree yang mewakili keadaan sistem ketika blok tersebut dibuat. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi, blok 180993 memiliki 3 komponen penting di headernya. Memiliki 1, 2, 3, 4 komponen penting di headernya. Yang pertama adalah previous hash atau hash dari blok sebelumnya, kemudian state root atau root hash dari pohon keadaan, dan tx root atau root hash dari semua transaksi di dalam blok, dan receipt root yaitu root hash dari receipt transaksi. Nah, kemudian blok 180994 memiliki struktur yang sama dengan previous hashnya itu merujuk ke blok sebelumnya, yaitu blok 180993. Nah, kenapa struktur ini penting? Karena dengan adanya state root, setiap node dapat memverifikasi bahwa state yang mereka miliki saat ini adalah benar dan konsisten dengan blok yang sudah ditambang. Jika seseorang mencoba mengubah saldo suatu akun secara tidak sah, hash dari state tree akan berubah dan tidak akan cocok dengan state root yang tersimpan di blok. Nah, inilah yang membuat blockchain Ethereum tidak hanya mencari transaksi, tetapi juga menyimpan state lengkap dari semua akun setiap saat. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita akan membahas tentang ekosistem Ethereum dan berbagai perangkat atau tools yang tersedia untuk berinteraksi dengan jaringan Ethereum. Nah, Ethereum memiliki ekosistem yang sangat kaya. Ada banyak klien, dompet, dan alat pengembangan yang bisa kita gunakan. Jadi mari kita kenali satu persatu. Nah, kita akan mulai dari jenis-jenis perangkat Ethereum. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa perangkat utama dalam ekosistem Ethereum. Yang pertama adalah Geth. Jadi Geth ini klien Ethereum yang ditulis dalam bahasa Go. Kemudian ada Genesis, jadi emulator blockchain untuk pengujian. Kemudian ada Parity,
yaitu klien Ethereum yang cepat dan ringan. Kemudian ada Miss Wallet, dompet resmi Ethereum dengan antarmuka grafis. Kemudian ada Swarm, sistem penyimpanan dan distribusi konten terdesentralisasi untuk Ethereum. Kemudian ada IPFS, Interplanetary File System, yaitu sistem penyimpanan file terdesentralisasi. Kemudian ada Whisper, protokol komunikasi untuk aplikasi terdesentralisasi. Nah, kita akan bahas masing-masing secara lebih detail. Kita mulai dari Gate dulu. Jadi Gate adalah perangkat command line serbaguna yang menjalankan node Ethereum dan diimplementasikan dalam bahasa Go. Gate adalah salah satu dari 3 implementasi original protokol Ethereum bersama dengan versi C++ dan Python. Gate ditulis dalam bahasa Go. Sepenuhnya itu open source dan dilisensikan di bawah GNU LGPL v3. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan Gate? Nah, yang pertama itu menjalankan node Ethereum penuh, kemudian menambang Ether, membuat dan memulai akun, menyebarkan smart contract, dan berinteraksi dengan blockchain melalui konsol. Gate tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan bahkan bisa disematkan dalam proyek Go Android atau iOS. Nah, bagi miner atau pengembang yang menginginkan kontrol penuh atas node Ethereum mereka, Gate adalah pilihan yang utama. Kemudian adalah Genesis. Nah, Genesis CLI atau CLI adalah emulator blockchain yang cepat dan dapat dikustomisasi yang memungkinkan kita melakukan panggilan ke blockchain tanpa menjalankan kode Ethereum yang sebenarnya. Genesis adalah perangkat yang sangat berguna untuk pengembangan dan pengujian. Kenapa? Karena Genesis itu punya fitur-fitur berikut. Yang pertama, transaksi ditambang secara instan. Jadi kita tidak perlu menunggu 10-15 detik seperti di jaringan nyata. Kemudian tidak ada biaya transaksi atau no transaction cost. Jadi gasnya gratis, kita bisa menguji sebanyak yang kita mau tanpa mengeluarkan Ether sungguhan. Yang ketiga, akun dapat didaur ulang, direset, diinisialisasi dengan jumlah Ether tetap tanpa perlu faucet atau penambangan. Jadi sangat praktis untuk pengujian berulang. Dan yang keempat adalah gas price dan kecepatan penambangan dapat dimodifikasi. Jadi kita bisa mensimulasikan berbagai kondisi jaringan. Dan yang kelima, GUI atau GUI yang nyaman memberikan gambaran umum tentang peristiwa dalam test chain kita. Genesis adalah sahabat terbaik pengembang smart contract sebelum menerapkan kode mereka ke jaringan utama Ethereum. Oke, yang selanjutnya adalah Parity. Nah, Parity adalah klien Ethereum tercepat, fastest, lightest, atau paling ringan dan most secure Ethereum client atau paling aman yang menyediakan kebutuhan infrastruktur inti untuk layanan yang cepat dan andal. Nah, Parity ditulis dalam bahasa Rust. Nah, Parity adalah salah satu klien Ethereum yang paling populer. Keunggulannya adalah kecepatan dan efisiensi. Parity juga terintegrasi langsung ke dalam web browser Ethereum sehingga berfungsi sebagai browser Ethereum dengan antarmuka grafis. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana komponen-komponennya saling terhubung. Nah, ada Parity Console dan Parity Browser berinteraksi dengan Ethereum Blockchain Network. Nah, kemudian Get Console dan Get Node ini juga terhubung ke jaringan yang sama. Kemudian ada Miss Browser adalah antarmuka lain yang bisa digunakan. Kemudian kita akan memperdalam tentang Parity. Parity ditulis dalam bahasa Rust, jadi bahasa yang dikenal aman dan cepat. Kemudian Parity adalah klien Ethereum yang terintegrasi langsung ke dalam web browser kita, into your web browser. Jadi kita tidak perlu menginstal perangkat terpisah. Kemudian Parity berfungsi sebagai browser GUI Ethereum. Kemudian Parity menyediakan akses ke berbagai fitur Ethereum termasuk dApps. Jadi kita bisa menjelajahi aplikasi terdesentralisasi langsung dengan Parity. Nah, selanjutnya MetaMask. Nah, MetaMask mengubah Google Chrome menjadi browser yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima transaksi serta mengambil data dari blockchain. MetaMask adalah ekstensi Chrome dan juga tersedia untuk Firefox, Brave, dan Edge. Nah, dengan MetaMask kita bisa membuat dan mengelola akun, menyimpan Ether dan token ERC20, mengirim dan menerima transaksi dan terhubung ke berbagai jaringan Ethereum. Jadi ilustrasi yang ini kita bisa lihat kalau MetaMask itu memungkinkan user untuk memilih jaringan yang ini kan ada main Ethereum Network, ini adalah jaringan utama atau yang real. Kemudian ada Ropsten Test Network, ini adalah jaringan uji. Kemudian ada Kovan Test Network, ini adalah jaringan uji selain dari Ropsten. Kemudian Ringkibi Test Network, ini juga jaringan uji. Kemudian ada Localhost 8545, ini jaringan lokal untuk pengembang. Dan ada ini Custom RPC, jaringan custom sendiri. Kemudian kita lihat ini MetaMask Accounts. Jadi ilustrasi ini menunjukkan hubungan antara MetaMask, Get, dan jaringan Ethereum. Nah, MetaMask On adalah akun yang dimiliki oleh MetaMask, disimpan di ekstensi browser. Kemudian ini Get. Inilah node Get yang berjalan secara lokal atau terpisah. Keduanya terhubung ke Ethereum
blockchain network yang sama. Nah, yang menariknya MetaMask bisa terhubung ke node Geth pribadi kita. Ini bisa memberikan fleksibilitas. Jadi kita bisa menggunakan antarmuka MetaMask yang ramah pengguna sambil tetap menjalankan node Geth sendiri untuk keamanan kontrol penuh. Oke. Yang selanjutnya itu adalah Miss Wallet. Jadi Miss Wallet adalah ini. End user interface atau antarmuka pengguna akhir untuk Ethereum yang dikembangkan untuk menjelajahi dan menggunakan dApps. Jadi MIS ini adalah wallet resmi dari Ethereum. Nah, MIS dikembangkan dan didistribusikan oleh tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekosistem Ethereum. Wallet ini digunakan oleh pengembang yang ingin membuat, menerapkan, dan menggunakan smart contract. Nah, ini adalah tampilan akun di MIS. Jadi setiap akun dilindungi oleh kata sandi atau password protected. Akun dapat menyimpan Ether dan token berbasis Ethereum. Nah, akun dapat mengontrol kontrak. Nah, ada opsi add account di sini untuk menambahkan akun baru. Juga ada wallet contracts untuk kontrak dompet multi signature. Ini adalah fitur-fitur MIS Wallet. Nah, yang pertama, MIS Wallet adalah antarmuka pengguna terakhir untuk Ethereum yang dikembangkan untuk browsing dan menggunakan dApps kan. Kemudian yang kedua, MIS adalah dompet resmi Ethereum. Dan yang ketiga, dia ini dikembangkan dan didistribusikan oleh tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekosistem Ethereum. Dan yang keempat, digunakan oleh pengembang yang ingin membuat, menerapkan, dan menggunakan smart contract. Dan yang kelima, MIS adalah dompet dengan full node atau node penuh, yang artinya kita harus mengunduh seluruh blockchain Ethereum ke komputer kita. Nah, sekarang kita lihat secara spesifik apa saja yang bisa dilakukan dengan MIS Wallet. Yang pertama, mengirim dan menerima transaksi. Jadi ini adalah fungsi dasar dompet MIS ini. Kemudian yang kedua, storing Ether atau menyimpan Ether. Nah, kemudian yang ketiga, creating multi-signature wallets atau membuat dompet multi-signature. Kemudian menerapkan smart contract. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian praktis dari pembelajaran Ethereum, yaitu instalasi Geth. Nah, jadi langkah pertama, kita ke browser dan kita masuk ke situs geth.ethereum.org. geth.ethereum.org. Nah, setelah itu kita klik download. Kemudian kita sesuaikan dengan sistem operasi komputer kita. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya pilih yang for Windows. Nah, kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, setelah proses downloadnya selesai, lakukan instalasi Geth-nya. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, Geth itu tampilannya seperti ini. Jadi dia itu berupa CLI, jadi dia itu berbasis command line. Dan ini adalah tampilan dari Geth-nya. Setelah instalasi berhasil, kita sekarang bisa menjalankan node Ethereum dengan perintah Geth, membuat akun baru dengan Geth account new, memulai menyinkronkan blockchain dengan Geth menggunakan perintah min sign mode face. Nah, kemudian pada sekarang kita masuk ke sesi demo berikutnya, yaitu instalasi Ganesh. Jadi yang pertama, kita ke browser, kemudian kita ketikkan download Ganesh. Nah, ini kita buka yang situsnya archive.travelsuite.com. Nah, ini kita download yang for Windows. Kebetulan sistem operasi saya Windows. Nah, ini proses downloadnya sudah mulai. Nah, karena saya sudah menginstal Ganesh, jadi saya akan batalkan yang ini. Nah, kalau setelah diinstal Ganesh itu hasilnya seperti ini. Ini adalah aplikasinya, kita buka. Nah, ini adalah emulator Ganesh yang sudah terbuka. Nah, di sini ada fitur Quick Start. Ini untuk membuat workspace baru dengan akun-akun default yang sudah diisi Ether sebanyak 100 Ether per akun. Ini cocok untuk pengujian cepat. Kemudian ada New Workspace. Ini bisa membuat workspace dengan konfigurasi custom. Jadi kita bisa mengatur jumlah akun, saldo awal, gas limit, dan lain-lain. Nah, coba kita klik Quick Start. Nah, ini tampilan setelah kita klik Quick Start yang tadi. Jadi di sini ada tab account. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 10 akun beserta alamat dan saldo Ethernya masing-masing. Jadi setiap akun itu awalnya diisi dengan 100 Ether. Kemudian ada tab blocks. Nah, ini tab blocks. Nah, ini menampilkan blok-blok yang telah ditambang. Jadi di sini masih 0 karena kita juga baru buka ini Ganesh-nya. Kemudian ada tab transaction. Nah, di tab transaction ini menampilkan semua transaksi yang terjadi di blockchain pribadi. Berhubung karena kita masih baru menginstal Ganesh, jadi di sini masih tertulis no transactions. Kemudian ada tab contracts. Nanti di sini akan tampil smart contract yang telah kita sebarkan ke jaringan Ganesh. Kemudian ada tab events. Ini akan menampilkan event log dari smart contract. Dan yang terakhir ada tab logs. Jadi dia akan menampilkan log aktivitas Ganesh. Nah, ini adalah log aktivitasnya.
Oke, jadi kalau Get tadi untuk menjalankan node Ethereum nyatanya, nah sedangkan kalau Genesis itu untuk menjalankan blockchain pribadi untuk pengujian atau testing. Nah, sekarang kita masuk ke tahap demo yang selanjutnya, yaitu mentransfer Ether menggunakan MetaMask. Nah, sebelumnya kan kita sudah berhasil menginstal Get dan Genesis. Sekarang kita akan praktikkan bagaimana cara mengirim dan menerima Ether menggunakan MetaMask Wallet yang terhubung dengan blockchain lokal Genesis. Nah, jadi karena dia ini menggunakan Ubuntu, saya langsung skip saja ke bagian ringkasan langkah-langkahnya. Nah, jadi yang pertama kita pergi ke Google Chrome dan mencari ekstensi MetaMask. Jadi MetaMask ini adalah sebuah ekstensi. Kita tuliskan MetaMask. Kita masuk yang situsnya itu metamask.io. Proses seperti ini kita klik Get Started. Install MetaMask extension for your browser. Jadi kita pilih browser yang akan kita instalkan extension MetaMask ini. Karena saya sering menggunakan Chrome, maka saya akan install extensionnya di Chrome. Nah, jadi saya klik yang Chrome. Ini kita diarahkan ke MetaMask extension yang Chrome. Klik. Nah, kebetulan karena saya sudah menambahkannya di Chrome, jadi di sini sudah tertulis hapus dari Chrome. Nah, kalau misalkan kita belum menambahkan, pasti di sini tulisannya tambahkan ke Chrome. Nah, kalau sudah ditambahkan, dia itu nantinya akan berada di sini. Di extension, di sini sudah ada MetaMask. Nah, kita klik MetaMask-nya. Nah, berhubung saya sudah pernah membuat akun MetaMask, jadi di sini saya diminta untuk login dengan memasukkan password MetaMask saya yang saya buat sebelumnya. Oke, ini adalah tampilan dari MetaMask. Nah, bisa dilihat di sini akun saya itu 0 ya, saldonya. Jadi kita buka Genesis dulu. Kita akan menghubungkan MetaMask ini dengan Genesis. Oke, ini Genesis. Kita quick start saja. Nah, kemudian nanti di tab akun kan kita akan melihat 10 akun dengan saldo masing-masing 100 Ether. Nah, setiap akunnya itu memiliki icon kunci di sisi kanannya. Nah, icon kunci itu akan menampilkan kunci private dari akun yang akan kita pilih nantinya. Jadi kita sambil tunggu ini ya, loadingnya Genesis. Nah, ini adalah 10 akun. Kita misalkan akun yang ini ya, kita klik kuncinya. Ini akan menunjukkan private key dari akun ini. Nah, ini private key-nya. Kita salin private key-nya. Klik setting yang ini. Kemudian nomor portnya, oh ini ke server. Nah, port numbernya kita ubah menjadi 8545. Lalu kita save and restore. Nah, kenapa kita perlu mengubah portnya? Karena secara default Genesis itu menggunakan port yang 7545 yang sebelumnya itu kan untuk RPC server. Namun MetaMask secara bawaan mencari jaringan lokal di port 8545. Agar MetaMask bisa terhubung dengan Genesis, kita perlu menyamakan portnya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan network di Genesis dengan di MetaMask. Nah, caranya kita klik strip 3, kemudian kita masuk ke menu networks dan kita add a custom networks di sini. Nah, network name-nya masukkan localhost misalkan 8545. Kemudian kita masukkan RPC URL-nya. Nah, RPC URL-nya kita ambil dari Genesis yang di RPC server. Nah, kita salin alamat RPC servernya, lalu kita pastekan di field RPC URL-nya, lalu kita klik add URL. Nah, chain ID-nya kita masukkan 1337. Nah, namun karena saya sudah membuat network sebelumnya dengan chain ID ini dan RPC URL yang ini, jadi 1337 sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Namun saya akan memberikan contoh saja. Kemudian currency simbolnya klik ETH karena mata uangnya kita itu adalah Ether. Nah, kemudian klik save. Setelah klik save, nanti akan muncul di bagian networks ini jaringan localhost yang kita buat tadi. Nah, selain itu dia juga munculnya di sini. Nah, akun 2 ini untuk Ethereum-nya masih memiliki saldo 0 Ether. Nah, kita akan mengimpor akunnya. Caranya di bagian akun ini kita klik panah bawah. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah akun yang saya import sebelumnya. Kita klik add wallet, kita import an account dan kita masukkan private key. Nah, private key-nya kita ambil dari Genesis. Nah, bisa dilihat di sini kalau account yang ini itu sudah berkurang ya karena sudah saya transaksi sebelumnya. Nah, jadi saya akan ambil account yang masih 100 Ether ini. Caranya kita klik show keys, kemudian private key-nya kita salin, lalu kita tempelkan ke field private key di sini, lalu kita klik import. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti dia itu akan muncul di sini. Imported account to, kita pilih. Ini sepertinya sudah terpilih. Nah, kita lihat, kita tunggu dulu dia loading. Masih sementara memuat. Lihat di sini. Nah, ini jadi dia memiliki saldo sebanyak 100 Ether. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Jadi yang kita butuhkan adalah alamat tujuan kita atau destination address kita. Misalkan saya mau kirim ke account ini kan masih 0 nih. Misalkan saya mau kirim ke account 2.
Nah, di account 2 ini, nah, dapat dilihat bahwa dia itu memiliki saldo sebanyak 0 Ether ya, karena ya dia belum memiliki saldo. Nah, karena kita ingin mengirimkan saldo kita ke account 2 ini yang masih memiliki saldo sebanyak 0 Ether, kita klik receive. Kemudian kita copy saja yang Ethereum ini, kita copy. Setelah kita copy, kita pergi lagi ke account pengirimnya. Berarti account yang kita import tadi yang saldo Ethernya itu 100. Nah, kita masuk ke sini ke imported account 2. Nah, karena kita akan mengirim, jadi kita klik yang send. Nah, kita pilih Ethereum karena hanya network yang ini yang punya saldo Ether. Kemudian kita pastekan address destination kita yang kita salin dari account 2 tadi kan, yang akan kita kirimkan saldo. Kita masukkan jumlahnya misalkan 50 Ether. Kita continue. Nah, ini mengirim 50 Ether dari imported account 2 yang punya saldo ke account 2 tadi yang saldonya 0. Nah, networknya localhost. Nah, ini network fee itu maksudnya biaya transaksinya. Ini masih memuat, kita tunggu dulu. Nah, biaya transaksinya itu sebesar 0,0004 Ether. Nah, kalau sudah begini kita klik confirm. Nah, setelah klik confirm, bisa dilihat bahwa saldo Ether yang dimiliki oleh imported account itu berkurang menjadi 50 Ether karena 50 Ethernya tadi kita sudah kirim ke account 2. Nah, kita buka account 2-nya. Ini biasa tadi masih 0, itu karena belum termuat secara sepenuhnya. Jadi kita buka aja biar kita bisa lihat yang lebih jelasnya. Ini sudah termuat. Nah, tadinya kan saldo Ethernya itu bernilai 0. Namun setelah kita kirimkan, sekarang dia sudah masuk 50 Ethernya. Nah, transaksi ini itu tercatat di Gnesh di tab transaction. Kita buka tab transaction ini. Nah, ini tadi 50 Ether. Ini adalah transaksi yang sebelumnya. Namanya tadi address mana ya? Addressnya kan ujungnya D382. Oh, yang ini. Berarti ini adalah transaksi terbaru yang barusan kita lakukan. Nah, ini adalah transaksi yang sebelumnya. Oh, ada juga di sini di bagian blocks. Ini ditambang pada jam 9.48. Berarti belum lama, karena sekarang 9.51. Ini masih kosong, ini juga kosong, ini juga kosong. Nah, itulah tadi bagaimana cara menghubungkan jaringan yang ada di Gnesh dengan di MetaMask, kemudian bagaimana cara mengirim saldo, menerima saldo. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu komponen penting dalam ekosistem Ethereum, yaitu Swarm. Nah, Swarm adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang bekerja bersama dengan Ethereum. Swarm adalah platform yang mendukung penyimpanan terdistribusi dan menyediakan layanan distribusi konten. Nah, Swarm hadir untuk memecahkan masalah penyimpanan data dalam aplikasi terdesentralisasi. Jika Ethereum berfungsi sebagai komputer dunia untuk komputasi dan transaksi, maka Swarm berfungsi sebagai hard drive dunia untuk penyimpanannya. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja Swarm. Jadi Swarm itu menyediakan desentralisasi yang cukup dan penyimpanan redundan dari catatan Ethereum untuk mendistribusikan data blockchain serta kode DX. Nah, Swarm memanfaatkan infrastruktur Ethereum yang mendasarinya. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kerja Swarm secara teknis. Jadi yang pertama, file dipecah menjadi potongan-potongan kecil atau pieces. Nah, file yang ingin disimpan tidak disimpan secara utuh di satu node. Sebaliknya, file tersebut dipecah menjadi banyak potongan kecil. Ini mirip dengan cara kerja BitTorrent. Kemudian, potongan-potongan tersebut disimpan di berbagai node dalam jaringan. Nah, setiap node menyimpan beberapa potongan file. Tidak ada satu node pun yang menyimpan file lengkap. Ini meningkatkan keamanan dan ketahanan. Kemudian yang ketiga, protokol akuntansi digunakan oleh para peer atau sesama node. Protokol ini memastikan bahwa node yang menyimpan dan menyediakan data mendapatkan imbalan yang sesuai. Ini menciptakan insentif ekonomi agar node bersedia menyimpan data orang lain. Jadi dengan Swarm, aplikasi terdesentralisasi dapat menyimpan kode, gambar, video, atau file lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang IPFS atau Interplanetary File System. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa IPFS adalah sistem penyimpanan terdesentralisasi yang tidak terkait langsung dengan Ethereum, tetapi dapat diintegrasikan dengannya. Artinya IPFS bisa berdiri sendiri, namun pengembang Ethereum sering menggabungkan IPFS dengan smart contract untuk menyimpan data. Kemudian, IPFS bisa menyimpan data menggunakan Distributed Hash Table atau DHT. DHT adalah struktur data terdistribusi yang memungkinkan jaringan menemukan di mana suatu file disimpan tanpa memerlukan server pusat. Kemudian yang ketiga, transfer data antar node dalam jaringan menggunakan mekanisme yang mirip dengan BitTorrent.
File dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan saling berbagi potongan tersebut. Kemudian yang keempat, IPFS menyediakan sistem file yang memiliki versi atau versioned file system, mampu menyimpan file dan melacak perubahan versi dari waktu ke waktu. Setiap file memiliki hash unik yang berubah jika konten file berubah. Ini memungkinkan pelacakan riwayat perubahan seperti halnya Git. Kayak Git commit gitu loh. Jadi dengan IPFS, aplikasi terdesentralisasi dapat menyimpan gambar, video, dan data besar lainnya tanpa harus menyimpan semuanya di blockchain yang mahal dan lambat. Sekarang kita akan membahas komponen ketiga dalam ekosistem Ethereum, yaitu Whisper. Jika Ethereum bertindak sebagai komputer dunia untuk komputasi, terus kemudian Swarm bertindak sebagai hard drive, maka Whisper bertindak sebagai jaringan komunikasi rahasia untuk aplikasi terdesentralisasi. Whisper adalah protokol komunikasi berbasis identitas untuk DApps agar dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi dalam ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana DApps berinteraksi melalui protokol Swarm, sementara Swarm berfungsi sebagai protokol penyimpanan di sisi lainnya. Sekarang kita akan lihat kekurangan dari Whisper. Jadi meskipun Whisper adalah protokol yang inovatif, ia juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, low level API. Jadi API tingkat rendah. Jadi mengembangkan aplikasi dengan Whisper membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam karena antarmuka pemrogramannya masih bersifat tingkat rendah. Kemudian yang kedua, low bandwidth atau bandwidth rendah. Whisper tidak dirancang untuk mengirim file besar atau komunikasi real time dengan bandwidth tinggi. Lebih cocok untuk pesan-pesan kecil seperti notifikasi atau sinyal antar smart contract. Kemudian uncertain latency atau ketidakpastian waktu tunda. Pesan bisa memakan waktu yang tidak pasti untuk sampai ke tujuan. Ini karena pesan disebarkan melalui jaringan peer-to-peer tanpa jaminan kecepatan. Kemudian ini, unreliable for tracing packets atau tidak dapat diandalkan untuk melacak paket data karena sifatnya yang sangat terdesentralisasi dan terenkripsi, sulit untuk melacak asal-usul pesannya. Sekarang kita akan membahas tentang Ethereum Frameworks dan berbagai perangkat pengembangan yang tersedia untuk membangun aplikasi di atas Ethereum. Jadi sebagai seorang miner atau penambang, kita tidak bisa hanya mengandalkan dompet dan klien dasar. Kita membutuhkan berbagai framework dan library untuk mempercepat proses pengembangan. Nah, ini adalah judul materinya, Ethereum Frameworks. Nah, ada dua jenis framework utama yang akan kita bahas. Yang pertama, Web3.js, yaitu library JavaScript untuk berinteraksi dengan node Ethereum, dan Eth.js. Ini adalah versi ringan dan teroptimasi dari Web3.js ini. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, Web.js dulu. Web.js itu adalah sekumpulan library yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan node Ethereum, baik yang remote ataupun yang lokal. Nah, jadi Web3.js ini adalah library yang paling fundamental dalam pengembangan di apps. Web.js adalah koneksi kunci antara jaringan Ethereum dan DApp yang memungkinkan kita untuk mengompilasi, mendeploy, menerapkan, dan berinteraksi dengan smart contract. Oke, kita lihat bagaimana alur kerja Web3.js. Jadi yang pertama, DApp itu mengompile, mendeploy, dan berinteraksi dengan Solidity contracts. Jadi code Solidity-nya itu dikompile. Kemudian dari DApp ini ke Web3 ini menggenerate ABI. Jadi dia itu mendeploy kontrak dari bytecode dan mengeksekusi fungsi kontraknya. Nah, ini ada OR berarti atau compile menggunakan standalone Solch. Kemudian, nah setelah dari di-generate ABI-nya, maka Web3 ini membuat RPC request atau permintaan RPC ke lokal Ethereum node xget. Kemudian dia berkomunikasi dengan jaringan Ethereum untuk mendeploy atau menerapkan dan berinteraksi dengan kontrak. Nah, kemudian setelah dari sini dia itu masuklah ke jaringan Ethereum. Nah, di sini ada lanjutannya. Di bagian OR ini dia itu mengcompile menggunakan Web3 compiler, kemudian mengembalikan nilai Solidity bytecode. Kemudian dari Web3 compiler itu mengirimkan Solidity code ke local Ethereum nodes atau node Ethereum lokalnya Solch. Kemudian si local Ethereum node Solch ini mengirimkan bytecode yang sudah tercompile ke Web3 compiler. Kemudian dia itu berlanjut lagi prosesnya ke sini seperti yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke Eth.js. Jadi Eth.js adalah utilitas JS yang sangat teroptimasi, ringan, dan berbasis Web3.js. Jadi keistimewaan Eth.js ini adalah ukurannya yang sangat kecil. Semua karakter yang tidak perlu dihapus dari kode sumber sehingga kode dikurangi menjadi hanya 160 KB. Sekarang kita beralih ke lingkungan pengembangan Ethereum. Ada 3 alat utama yang akan kita bahas. Yang pertama, Remix IDE, yaitu lingkungan pengembangan berbasis browser.
Kemudian Truffle yaitu framework pengembangan yang paling populer, dan Embark yaitu platform pengembangan di apps yang lengkap. Nah, kita mulai dari Remix IDE. Jadi Remix IDE itu adalah compiler yang berbasis browser dan IDE yang membuat user bisa untuk mencari debug transaksi dan membangun kontrak Ethereum dengan bahasa Solidity. Nah, cara kerjanya itu seperti ini. Jadi ini di dalam browser yang fake network, jadi ada inbox instance, kemudian di-compile ke bytecode, ke kontrak source, kemudian dikembalikan lagi, di-compile lagi ke inbox instance. Nah, ini adalah tampilan antarmuka Remix IDE. Di sebelah kiri ada browser, kemudian ada config. Ini itu adalah file-file smart contract, kemudian ada area editor untuk menulis kode Solidity, misalnya ini file demo.sol. Ini sol itu Solidity. Nah, di bagian bawah ada area transaksi untuk melihat interaksi dengan kontrak. Oke, sekarang kita masuk ke Truffle. Jadi Truffle adalah lingkungan pengembangan kerangka pengujian dan pipeline aset untuk blockchain yang menggunakan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, Truffle menyediakan 3 fungsi utama. Yang pertama, contract creation. Jadi dia itu membantu membuat struktur proyek smart contract yang rapi. Kedua, deployment, memudahkan proses menerapkan kontrak ke berbagai jaringan, misalkan jaringan lokal, testnet, atau mainnet. Kemudian yang ketiga, local testing, menyediakan framework pengujian otomatis untuk memastikan kontrak bekerja dengan benar. Nah, Truffle juga dapat terhubung ke berbagai jaringan seperti Ringkibi testnet, sehingga kita bisa menguji kontrak di lingkungan yang mirip dengan jaringan utama sebelum benar-benar menerapkannya. Nah, Embark adalah lingkungan yang memungkinkan kita mengembangkan dan menerapkan aplikasi terdesentralisasi dengan mudah. Nah, Embark punya beberapa fitur. Yang pertama, melakukan deployment kontrak secara otomatis, jadi tidak perlu manual satu persatu. Kemudian yang kedua, melacak kontrak yang sudah di-deploy atau yang sudah diterapkan. Nah, ini bisa memudahkan manajemen. Kemudian yang ketiga, mengelola sistem kompleks dari kontrak yang saling bergantung. Jadi ini ideal untuk proyek yang besar. Dan yang keempat, melakukan test driven deployment dengan kontrak menggunakan JavaScript. Jadi kita uji dulu sebelum diterapkan. Kemudian yang kelima, mengelola berbagai rantai seperti testnet, private net, dan live net. Nah, ini fleksibel untuk berbagai lingkungan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu menerapkan ulang kontrak jika ada perubahan yang dilakukan. Nah, jadi dia ini otomatis dan efisien. Kemudian kita masuk ke Ethereum Networks. Nah, dasar dari konsensus terdesentralisasi adalah jaringan peer-to-peer dari node yang berpartisipasi, yang memelihara dan mengamankan blockchain. Nah, setiap node dalam jaringan memiliki salinan lengkap dari blockchain. Tidak ada satu node pun yang menjadi pusat. Keamanan jaringan berasal dari fakta bahwa untuk mengubah data, seseorang harus mengendalikan lebih dari 51% daya komputasi jaringan. Nah, node didefinisikan sebagai perangkat atau program yang dapat berkomunikasi dengan jaringan Ethereum blockchain. Nah, node juga disebut dengan klien. Nah, contoh klien Ethereum itu seperti Get, Parity, Nethermind, Base. Jadi setiap node menjalankan protokol Ethereum dan berkomunikasi dengan node lain untuk mensinkronkan data. Jaringan Ethereum menyediakan fungsionalitas wallet atau dompet dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi di blockchain. Jaringan ini memungkinkan kita mengirim Ether, menerapkan smart contract, dan berinteraksi dengan di apps. Nah, kita akan masuk ke karakteristik node. Nah, node adalah mesin yang berjalan sebagai klien Ethereum. Jadi bisa berupa komputer, laptop, atau server. Kemudian yang kedua, node digunakan untuk menyimpan data dan mentransfer uang. Nah, jadi mentransfer uang itu adalah fungsi dasar blockchain. Kemudian network dibentuk dengan menggabungkan satu atau lebih node. Nah, jadi jaringan itu adalah kumpulan node. Kemudian di dalam jaringan setiap node berisi salinan blockchain. Nah, ini adalah prinsip desentralisasi. Ini adalah jenis-jenis jaringan Ethereum. Ada 3 jenis jaringan Ethereum yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ini, dari mainnet atau main network. Ini adalah jaringan utama Ethereum yang nyata. Transaksi di sini menggunakan Ether yang sungguhan dan memiliki nilai ekonomi real. Jadi kita jangan menggunakan mainnet untuk pengujian kecuali kita siap kehilangan Ethernya atau uangnya. Kemudian yang kedua, testnet. Ini adalah jaringan uji coba yang sesuai namanya test network. Ether di sini tidak memiliki nilai real, jadi kita bisa mendapatkannya secara gratis dari faucet. Contohnya Ropsten, Ringkeby,
categorically ideal untuk menguji smart contract sebelum menerapkannya ke mainnet. Nah, yang ketiga ada private network. Ini jaringan pribadi yang bisa kita buat sendiri, bisa berjalan di komputer lokal atau server pribadi. Kita memiliki kendali penuh atas parameternya. GNS adalah contoh emulator yang menciptakan private network untuk pengembangan lokal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang DApps atau Decentralized Application dan DAO. Nah, DAO ini adalah Decentralized Autonomous Organization di ekosistem Ethereum. Nah, inilah dua konsep paling menarik yang dibangun di atas teknologi blockchain. Nah, kita masuk dulu ke definisinya di DApp. Decentralisasi application adalah aplikasi yang digunakan pada jaringan dengan protokol tanpa kepercayaan atau trustless protocols untuk menghindari satu titik kegagalan. Jadi aplikasi ini berjalan di jaringan komputer peer-to-peer. DApp ini berjalan di jaringan komputer peer-to-peer kan. DApp itu punya 4 karakteristik utama di Ethereum. Yang pertama, dia itu menggunakan Ethereum sebagai platform pengembangan. Kemudian yang kedua, menggunakan blok yang di-encode secara kriptografis. Kemudian tidak diatur oleh server pusat. Dan yang keempat, tidak ada master copy dari DApp. Jadi semua node memiliki salinan yang sama, tidak ada versi asli yang disimpan di suatu tempat. Jadi semua versinya itu sama. Nah, kita masuk ke advantage atau keunggulannya Ethereum DApps. Yang pertama, dia itu improve stability. Jadi stabilitasnya lebih baik, tidak tergantung pada satu server. Kemudian yang kedua adalah higher reliability atau keandalan yang lebih tinggi. Jadi kan jaringan peer-to-peer itu sangat tangguh. Kemudian yang ketiga itu automatic credential assigned through smart contracts. Jadi kredensial otomatis diberikan melalui smart contract. Yang ketiga, no downtime atau tidak ada waktu henti. Kemudian yang kelima, no third party intervention. Jadi tidak ada campur tangan pihak ketiga. Dan yang keempat, privacy and security atau privasi dan keamanan itu. Jadi data terenkripsi dan transaksi bersifat pseudonym. Contoh di apps. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh di app yang sudah berjalan. Jadi ada Wayfund, platform crowdfunding terdesentralisasi seperti Kickstarter tapi tanpa perantara. Kemudian ada Storage.io, yaitu penyimpanan cloud terdesentralisasi alternatif untuk Google Drive atau Dropbox. Kemudian ada Kitechain, yaitu solusi verifikasi identitas terdesentralisasi untuk proses Know Your Customer. Kemudian yang terakhir ada 4G Capital, yaitu platform investasi dan manajemen aset terdesentralisasi. Sekarang kita masuk ke DAO. Nah, DAO adalah organisasi yang dirancang untuk menyimpan aset dan menggunakan sistem voting untuk mendistribusikannya. Nah, DAO itu ada sepenuhnya di blockchain dan diatur oleh protokol konsensus. DAO adalah bentuk organisasi masa depan. Tidak ada CEO, tidak ada dewan redaksi, semua keputusan dibuat melalui voting oleh para pemegang token. Nah, ini adalah ilustrasi dari DAO. Nah, DAO menunjukkan potensial dari blockchain untuk merevolusi institusional sosial manusia. Kemudian DAO adalah organisasi yang dijalankan oleh aturan yang disepakati melalui proses konsensus di antara para anggotanya. DAO adalah perangkat Linux open source atau sumber terbuka yang mampu dimodifikasi oleh para anggotanya. Nah, kita akan lihat proses DAO. Kita akan lihat bagaimana DAO digunakan dalam pemilihan umum. Jadi yang pertama, sebuah negara mengadakan pemilu dan ingin mencegah kecurangan dalam voting. Nah, langkah kedua, sebuah DAO dibuat untuk menjaga transparansi dalam pemungutan suara. Kemudian yang ketiga, transparansi ini dipastikan dengan menanamkan kondisi-kondisi yang telah ditentukan dalam kode smart contract. Jadi tidak ada yang bisa mengubah aturan secara sepihak. Nah, kemudian yang keempat, orang-orang yang memiliki hak pilih diberi token voting. Jadi token ini tidak bisa dipalsukan atau digandakan. Kemudian yang kelima, masyarakat mulai memberikan suara. Jadi setiap suara terekam di blockchain. Dan yang keenam, setiap suara diproses melalui blockchain Ethereum. Nah, transparansinya terjamin karena semua berjalan secara terdesentralisasi. Tidak ada kotak suara yang bisa dicurangi, tidak ada suara yang bisa dihilangkan. Jadi dengan DAO, pemilu bisa menjadi lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya. Nah, sekarang kita telah sampai di penghujung sesi pembelajaran tentang Ethereum. Nah, mari kita lihat apa saja yang sudah kita kuasai. Pertama, kita mampu menjelaskan Ethereum dan konsep-konsepnya, termasuk smart contract, gas, dan EVM, hingga perbedaannya dengan Bitcoin. Kemudian yang kedua, kita mampu menginstal Geth dan GNS di komputer kita. Geth sebagai node Ethereum resmi, dan GNS sebagai emulator blockchain untuk pengujian. Kemudian yang ketiga,
kita mampu menggunakan MetaMask dan menghubungkannya dengan Genish, serta melakukan transfer Ether antar akun. Kemudian yang keempat, kita mampu menginstal dan menggunakan Miss Wallet, yaitu dompet resmi Ethereum dengan antarmuka grafis. Nah, dengan semua kemampuan ini, kita insya Allah siap untuk mengembangkan dan menguji aplikasi terdesentralisasi di atas platform Ethereum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi Ethereum. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.